لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah tipikal orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesegaran mulut. Salah satu caranya adalah dengan menyikat giginya dengan siwak setiap saat, terutama sebelum dan sesudah makan, juga sebelum menunaikan sholat. Kemanapun Nabi Muhammad SAW pergi, siwak tak pernah ketinggalan. Di samping itu, untuk menjaga kesegaran dan wewangian mulutnya, Nabi Muhammad SAW juga menghindari beberapa makanan yang memiliki bau menyengat. Meskipun makanan tersebut halal, namun Nabi Muhammad SAW enggan untuk memakannya. Ada sebuah kisah terkait oleh hal itu. Pada masa-masa awal tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama 7 bulan. Pada saat itu, banyak sahabat yang mengirim makanan untuk Rasulullah SAW. Beliau hanya makan secukupnya, selebihnya diberikan kepada sahabat lain yang memerlukannya. Suatu ketika giliran Abu Ayyub yang mengirim semangkok makanan untuk Rasulullah SAW. Semula baik-baik saja. Nabi Muhammad SAW menerima makanan dari sahabatnya itu. Namun selang waktu beberapa saat, semangkuk makanan Abu Ayyub itu dikembalikan tanpa disentuh oleh Nabi Muhammad SAW sedikit pun. Keadaan itu tentu saja membuat Abu Ayyub bertanya-tanya, mengapa makanannya dikembalikan oleh Rasulullah SAW tanpa disentuh sedikit pun? Apa yang salah dengan masakannya? Apakah masakannya tidak enak? Selang beberapa waktu, Abu Ayyub memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW perihal permasalahan makanan tersebut. Nabi Muhammad SAW menjawab, dirinya tidak membenci makanan yang dikirim oleh Abu Ayyub tersebut. Nabi Muhammad juga menegaskan kalau dirinya tidak ada masalah dengan Abu Ayyub selaku tuan rumah. Lantas, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW tidak bersedia makan masakan yang dikirim oleh Abu Ayyub tersebut barang sedikit pun? Tidak pula menyentuhnya. Rupanya, Nabi Muhammad SAW menghindari masakan tersebut karena ada bau bawang di dalam makanan itu. Nabi Muhammad tidak mau memakannya karena khawatir akan menimbulkan bau mulut yang kurang sedap. Meski demikian, Nabi Muhammad SAW mempersilahkan para sahabatnya untuk memakan masakan yang menyengat, selagi mereka mau, karena itu tidaklah haram. Aku mencium bawang pada makanan itu. Karena statusku menerima wahyu, aku khawatir bau itu akan mengganggu penjaga wahyu. Kalau kalian, makanlah, kata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Ayyub dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, seperti direkam dalam buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad, kisah sehari-hari rumah tangga Nabi. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad SAW menghindari makanan dengan bau yang menyengat. Tidak lain, itu berhubungan dengan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul. Beliau khawatir jika memakan makanan dengan bau yang menyengat akan mengganggu tugasnya sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sering mendengar hadis yang berbunyi anadzafatul minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Islam pun juga mengajarkan untuk menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesegaran mulutnya. Salah satunya beliau sering sekali bersiwak. Di samping itu, Nabi juga menjaga kesegaran dan wewangian dari mulutnya dengan cara tidak memakan yang mempunyai bau menyengat. Salah satunya adalah bawang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk memakan bawang ketika hendak sholat berjamaah, karena dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap. Di dalam hadis tersebut disebutkan, barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat-malaikat tidak menyukai bau yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan larangan memakan bawang atau memakan yang memiliki bau menyengat ketika hendak sholat, bukan mengharamkan bawang untuk dimakan. Dan dalam hadis lain, ketika didatangkan satu periuk bawang, Rasulullah mencium baunya yang begitu menyengat, maka Rasulullah tidak memakan hidangan tersebut. Namun Rasulullah mempersilahkan untuk para sahabatnya memakannya, karena memang bawang itu bukan haram. Jadi boleh dimakan, namun lebih baik dihindari ketika kita hendak sholat, karena dapat mengganggu jamaah-jamaah lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.